Rabu 20 November 2024 dengan tema Cognitive Science, belajar cara kerja pikiran untuk mengelola hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, sampai untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Justinus Santos MM sebagai narasumber yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu tentang metacognitive science, belajar tentang cara kerja otak untuk mengolah hidup, datang dari Surabaya kemarin dan besok akan kembali. Yang terhormat rekan-rekan dosen, Pak Tersil selaku dosen di Prodi Ganda Katolik sekaligus sebagai moderator. Yang terhormat Prof. Moris, Pak Yanto, Pak M, Pak Gibi, sama dosen dan staf yang lain yang mungkin saat ini bergabung dalam acara seminar ini. Dan yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Baitul putusan dari prodi-prodi baik dari Fakultas Teknik maupun Sains dan Teknologi. Dan singkatnya hadirin sekalian yang saya muliakan, pada tempat yang pertama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita boleh menyelenggarakan kegiatan seminar ini dengan tema Cognitive Science, belajar cara kerja pikiran untuk mengolah hidup. Pada kesempatan ini mestinya Bapak Rektor yang akan membuka kegiatan ini, tetapi beliau karena ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa hadir dan nanti sebentar akan datang untuk menyapa kita semua. Sehingga untuk acara pembukaan ini beliau menawarkan kepada saya untuk sekaligus membuka kegiatan ini. Dan untuk itu atas nama institusi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Justinus Santos yang telah rela datang dan mau berbagi ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Baitul. Yang berikut tema yang kita angkat hari ini itu melalui suatu proses refleksi para dosen prodi agama, apa yang mau kita buat untuk seminar kali ini. Ada beberapa opsi yang kami pikirkan, tetapi akhirnya kami sepakati tentang tema Cognitive Science. Tema ini jadi sangat hangat ketika ada pergantian menteri, pergantian kepala negara. Menteri Natali Christie selalu bicara tentang Cognitive Science, dan ini sangat relevan untuk mengembangkan sumber daya manusia atau pribadi manusia. Itu semuanya harus berawal dari cara kerja otak. Otak itu menjadi pusat dari hidup kita manusia. Dari otak kita bisa kepada banyak orang lembaga-lembaga formal, dan konsep seminar hari ini berbeda dengan seminar-seminar yang lain yang lebih banyak pada menyampaikan gagasan diskusi, tapi beliau meminta ngomong kita lebih banyak kepada praktik. Untuk itu berkat pertolongan Tuhan dan atas doa Bunda Maria Ratu Damai, atas nama pimpinan Universitas Katolik Baitul, saya membuka kegiatan seminar ini dengan resmi dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kegiatan seminar ini akan dipandu oleh Pater Sylvester Nusa CSSRMA sebagai moderator. Untuk itu, kami mengundang Pater Sil untuk mengambil tempat di depan yang sudah disediakan. Kepada Pater kami persilakan. Terima kasih kepada dua MC yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada kegiatan seminar pada hari ini. Para dosen dan mahasiswa sekalian dan yang terhormat Bapak Dr. Justinus Santos, kami sangat bergembira dengan kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Kami berharap bahwa seminar ini akan membuka pikiran, wawasan para generasi muda di Pulau Sumba ini untuk mengembangkan potensi besar yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum saya mulai, supaya kita tidak mengantuk, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua kita yang hadir di tempat ini. Acara hari ini merupakan kegiatan akademik tahunan yang telah diprogramkan oleh Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Setiap semester ada 2 seminar mahasiswa dan 1 kali seminar dosen. Mengembangkan kecerdasan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas bersama narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang doktor bidang teknologi pendidikan, praktisi dan trainer ilmu-ilmu pikiran selama 20 tahun. Para peserta seminar sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Justinus Eka Hari Santos, MM. Saya undang Bapak Dr. Justinus Eka Hari Santos untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di depan ini. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga Bapak Justinus gembira, senang, bersukacita berada di Pulau Sumba dan berada di tengah-tengah mahasiswa generasi Sumba ini. Mohon izin Pak Justinus, saya baca kurikulum vitae supaya dikenal, karena orang bilang dikenal maka di saya. Itu saja, yang lain belum saya selamat. Ya. Kurikulum vitae Bapak Dr. Justinus Eka Arisanto MM. Mengenai asal usul Bapak Justinus ini Plastera. Bapaknya berasal dari Manggarai, mama berasal dari Kediri, Jawa Timur. Belum pernah ya ada ke Jawa Timur. Pendidikan S1 di Universitas Erlangga Surabaya, jurusan Fakultas Kedokteran. S2 Universitas Surabaya, Magister Manajemen. S3 Universitas Negeri Surabaya, bidang teknologi pendidikan dengan fokus Holistic and Conscious Learning. Beliau adalah praktisi dan trainer ilmu-ilmu pikiran selama 20 tahun. Untuk sesi pertama,
Bapak Justinus akan menyampaikan materinya selama 2 jam. Cek. Kasih tepuk tangan dulu untuk moderator. Jadi Pak Tersil sangat baik hati, murah hati untuk memberikan kurikulum vitae saya. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Tenggara Romo Marcelinus Pinggir Lamuni, dia ada. Kulon dulu kalau bahasa Jawa seperti itu. Yang kedua yang terhormat Bapak Wilhelmus Yapegi SPT MPhil MA Rektor Universitas Katolik BT Bulan, nanti hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi Kepala Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Dr. Kandidat Michael Sene MPD. Formal de jure Romo Michael Sene itu sudah doktor, tinggal upacaranya mungkin ada waktu 1-2 minggu ini. Dokter penuh sekarang istilahnya dokter C seperti itu. Para bapak ibu guru, Romo Uris, Pak Yanto, Pak Ken, Pak siapa? Hendrikus. Siapa lagi? Dan adik-adik mahasiswa suster yang saya cintai. I love you dong. Yang keras I love you dong. Kognitif saya itu binatang banyak banget definisinya. Tapi hari ini kita nggak usah musik dengan definisi. Next slide. Kita lihat apa itu kognitif science. Jadi sebetulnya dia multidisiplinar. Jadi gabungan dari banyak ilmu. Minimal kalau ada cek di internet itu ada psikologi, ada filsafat, ada linguistik bahasa, ada kecerdasan buatan, artificial intelligence, ada neuroscience, jadi ilmu saraf, ada juga antropologi. Gak mungkin kita belajar semua ini. Yang kita pelajari adalah next slide. Boleh next slide. Ini Neuro-Linguistic Programming. Saya kebetulan certified master practitioner dari penemunya ini. Orang Amerika, Dr. John Grinder dan Profesor Grinder. Intinya adalah bahasa pemrograman pikiran. Jadi supaya tangannya begini semua, ayo tangannya begini, neuro, bilang gitu, tulisnya neuro, barangnya sama-sama ya, 1, 2, 3 linguistik programming. Sekali lagi, neuro linguistik programming. Jadi neuro itu saraf-saraf berkaitan dengan saraf, pakai linguistik itu bahasa, programming itu memprogram. Gunanya apa? Gunanya banyak. Ada education, meningkatkan kemampuan belajar, konseling guru-guru, terapeutik teaching, bagaimana ketika belajar murid-muridnya itu tidak stres. Ngatasi stres gimana? Ngatasi siapa yang di sini sulit menghafalkan? Angkat tangan. Siapa yang mudah menghafalkan? Nanti kalau bisa 10 cek kelas, saya kasih uang. Yang bisa saya kasih nanti 10 kata, yang bisa dibolak-balik 10 kata itu bisa langsung saya kasih 100.000 saat ini juga, yang pakai izin dan buku saya satu. Siapa yang jago perapatan? Jadi gak ada. Tapi, itu di sana. Oke. Jadi ada banyak, ada sport, ada communication dan sebagainya. Inilah caranya. Lalu saat ini
itu dia mahasiswa semester 3. Tapi belajar NLP ini SSA. Kita dengar dulu. Kasih kuotanya kurang sini. 1, 2, 3. Sama. Bicara dulu. Jadi aku merasa tersebut tidak bisa jadi adik-adik, ini kisah nyata anak SMA kelas 2. Kelas berapa? Kelas 2 nggak ada. Kelas 11. Kelas berapa? Nilainya jelek-jelek sehingga dicap anak apa tadi? Nakal, anak bodoh, terancam gak naik kelas. Kenapa adik-adik? Ketika kita mengatakan aku pasti bisa, jalur di otak kita itu, apalagi ketika melakukan sesuatu yang baru, timbul persambungan antara sel otak. Timbul persambungan antara apa? Jenius itu bukan masalah berapa besar otak kita, tetapi masalah seberapa banyak sambungan sel otak kita. Jadi ilmu pengetahuan ini ada ketika Einstein yang dipercaya orang yang IQ-nya paling tinggi selama 100 tahun. Siapa yang di sini suka banget game? Angkat tangan. Siapa yang pengen belajar senikmat main game? Angkat tangan. Dan saya tulis di sini belajar nikmat sekali kayak tadi. Biasanya cuma main game rokok, tapi setelah tahu caranya, otak terprogram tuh belajar nikmat sekali. Asal Anda bisa. Kalau nggak bisa ya nanti Anda baca di perpustakaan caranya ya. Siapa yang mau coba 10 kata dibolak-balik bisa? Oh ya, hadiah yang lain 100.000. Yang keras 1, 2, 3, mari. Silakan berdiri di atas. Ya, duduk berdiri di atas. Ya, pengen Tyson pinjamnya 1. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, adik-adik, pelajaran yang penting. Ketika ada kesempatan adik-adik, siap gak siap, Anda langsung ambil. 2 orang ini sudah berpeluang lebih kaya 100.000 dibandingkan sejam sebelumnya, betul? Dan Anda muda, betul? Betul adik-adik? Gagal saat itu, ada ruginya. Melin ini kalau nggak bisa ada ruginya. Gak ada. Anda apply beasiswa, gagal, gak ada ruginya. Karena apply saja gak ada yang bayar. Betul adik-adik? Oke. Ikuti saya langsung ya. 10, 8, 6, 7. Silakan. 10, 8, 6, 7. Ya apa? Nomor 10 apa? Kereta api. Ya 8. 8 celana jeans. 7, 6, 7. Adik-adik perhatikan, saya jamin pulang dari sini semua dikasih 10 kata baru, bisa semua. Sambil BO, sambil apa ngeband kita itu 10 apa bisa. Asal tahu caranya. Namanya siapa? Lin. Oke, silakan. Lili. Ya, baik. Yang ganjil dari 9, 7, 5, 3, 1. Silakan. Nanas. Ya. Dari 9, 7, 5, 3, 1 ya. Iya 9. Kamera. Ya. Masa ada kamera? Kursi. Laptop. Celana jeans, meja, sama nanas. Lil urutannya.
Coba nanti dicek. Tapi dia sudah punya strategi. Ini penting pelajaran. Kalau Anda tidak punya strategi, pasti kalah efektif dengan yang punya strategi. Siapa di sini yang bisa main catur? Angkat tangan. Catur. Ya. Siapa yang belajar strategi pembukaan dari yang main catur? Belajar pembukaan apa? Dari udah. Oh. Bukan. Pembukaan apa? Pembukaan saya pembukaan Sisilia, pembukaan Itali, pembukaan itu. Siapa yang pernah dengar? Saya jamin saya bertanding dengan Anda semua. Pasti saya pernah. Ada 10 menit, saya 3 menit, pasti saya pernah. Kenapa? Anda nggak tahu strategi. Semua sempurna. Oke ya, terima kasih Petra. Saya kasih hadiah karena lumayan separuh dia karena kata-katanya, tetapi kasih tepuk tangan dulu. Petra, ada baca ikut semester 1 juga? Ikut. Nanti bagaimana menyampaikan satu buku ini dalam 1 jam dan bisa menyampaikan kembali, itulah nanti pelajarannya yang sesi 2. Nah, inilah bahasa pemrograman pikiran. Program yang pertama yang sudah ada orang-orang yang nomor 1 berani mencoba dulu. Yang maju-maju tadi. Pelajaran pertama adik-adik, dimanapun, kapanpun ada kesempatan, Anda langsung katakan saya. Oke adik-adik? Oke adik-adik? Siapa yang selalu mau mencoba baru katakan saya. Romo Seni, Romo Sil, Romo Oris, semua not slowly sensitive distribusi. Pernah dengar? Artinya apa? Dilarang kecil di sini. Dan bilang dilarang kecil di sini, betul juga. Memang nggak boleh kecil di sini dia. Apa? Kasih buat tangan dulu. Oke, kita belajar ya. Nanti Anda bisa ajarkan ke teman-teman Anda, ajarkan ke ibu Anda. Bisa juga untuk judul. Ayo, katakan 10 hal. Kalau bisa, kayak kalau nggak bisa. Kadang-kadang saya pernah ngadakan pelatihan seperti ini di Bali. Wah, setelah itu pulang-pulang, ya nggak ikut. Diajak taruh, hafalkan kosakata Bali. Saya full 50%, menang semua dari sini. Tapi saya percaya anak-anak Sumba tidak. Ilmu tentang pikiran, tampaknya seperti itu. Ternyata otak itu berpikir bukan bahasa huruf, tetapi bahasa simbol, warna, dan gambar. Otak berpikir dalam bahasa apa saja? Boleh menjadi bagian lulus ini, jadi yang dikasih masuk Romo, siapa tahu bagian juga boleh. Amin Bapak Ibu. Amin adik-adik. Ya paling tidak yang laki-laki Romo yang anak-anak ya kan. Oke, nanas. Nomor 2, apa tadi? Bola basket. Coba bayangkan dari sini dan kasih suara. Cuek. Semua, jangan belum. Nomor 4 apa tadi? Bayangkan anten di sini, antennya meja. Kelihatan ya? Warnanya apa? Kuning dan coklat. Jadi nomor 1 apa? Nomor 2, 3, 4. Kepada saya, sebelum saya melaju ke pertanyaan, saya perkenalkan nama lengkap saya Jimin Ani, biasa dipanggil. Saya prodi fisika semester 3. Ada tugas diri dan kesadaran akan pola pikir
bagaimana cara pikiran memprioritaskan nilai hidup dalam pengambilan keputusan. Amin.